Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu, membawa hati kami yang siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah sesuai dengan kehendak-Mu sendiri ya Bapa. Oleh sebab saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. Dan kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom sekali lagi. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya bacakan bagi kita sekalian, saudara dapat memperhatikan dengan seksama. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk mengikuti atau masuk di dalam rencana orang lain. Apalagi kalau kita sendiri sudah membuat rencana yang kita pikir ini yang terbaik, ini yang sesuai dengan kebutuhan saya, rencana saya yang sesuai dengan keinginan saya. Saudara, saya ingat ketika masa kuliah masuk perguruan tinggi, ya, universitas pertama dulu. Saya masih mengalami masa orientasi yang kita kenal dengan sebutan ospek, yang dikerjain oleh senior-senior, di mana rambut kita harus dicepak sampai botak, dan beberapa hari lamanya kita menjalankan orientasi. Jadi suatu ketika kami disuruh membawa bekal makan siang untuk kita nikmati sama-sama besokannya. Maka pada malam harinya saya sudah berpesan kepada mama, bawain ya makanan, pokoknya yang ini, sesuai dengan apa yang saya senang begitu ya. Tetapi ketika jam makan siang itu tiba, kami disuruh duduk untuk melingkar, lalu kami disuruh mengeluarkan kotak makanan kita masing-masing, yaitu bekal kita, dan senior-senior itu pun mulai menginstruksikan agar kita mengoper kotak makanan itu ke sebelah kiri kita, kasih ke teman. Terus dioper terus, kotak makanan itu dioper terus. Sampai salah satu senior mengatakan stop. Nah, apapun yang kita dapat di tangan kita harus makan itu sampai habis.
kalau tidak mau kena hukuman lagi dari para senior itu. Saudara, jadi saya dapat satu kotak makanan, saya buka, saya lihat, aduh. Tapi karena itu instruksi saudara, tentu saya harus makan cepat-cepat sampai habis makanan itu. Saudara, pasti saya sungguh-sungguh tersiksa ketika harus makan makanan itu, saudara. Saya percaya teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Kita harus melakukannya dengan terpaksa. Saudara, demikian juga dengan rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Kita lebih suka menjalankan rencana sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dengan cara-cara kita. Mengikuti kehendak orang, saudara, tentu akan sangat mengganggu zona kenyamanan kita. Kita tidak nyaman untuk menyesuaikan cara berpikir, cara kerja kita dengan orang lain. Seringkali tidak cocok, saudara. Atau kita khawatir kalau kita bergabung masuk ke dalam rencana orang lain, kita hanya sebagai alat yang dimanfaatkan oleh orang itu untuk tujuan keberhasilan dia. Saudara, hari ini kalau kita melihat tema taat pada rencana Tuhan, maka jangan-jangan di antara kita sudah ada yang merasa kurang nyaman. Ini Boksu mau suruh kita ngapain lagi? Ya kan? Kita sudah punya pergumulan masing-masing. Kita sudah punya situasi masing-masing, kesulitan-kesulitan kita. Kita disuruh taat apa lagi? Kita tentu lebih senang, saudara, kalau temanya adalah Tuhan memberkati semua rencana dan cita-cita kita. Kita lebih senang, saudara, kalau kita membuat rencana, lalu Tuhan yang masuk ke dalam rencana kita. Tapi kalau kita yang ikut rencana Tuhan, rasanya kok sulit ya. Sepertinya kok butuh penyangkalan diri yang luar biasa dan salib yang berat yang harus kita pikul. Saudara sekalian Tuhan kasihi, inilah kecenderungan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita mau kehendak kita yang harus terjadi. Bahkan kita memaksa orang lain agar kehendak kitalah yang terjadi. Celakanya sering kali juga kita menyusun rencana dan kita katakan ini kehendak Tuhan. Kalau tidak ikut rencana ini, berarti kalian tidak taat kepada rencana Tuhan. Saudara, itulah kecenderungan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberi contoh teladan yang indah ketika dia mengajar doa Bapa kami kepada kita. Dia katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menggenapkan rencana Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tetapi tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati dikatakan. Dia datang ke dalam dunia untuk menggenapkan rencana Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita meneladani contoh itu. Keberadaan kita dalam dunia ini pasti punya maksud, saudara. Kita hadir di dalam dunia ini adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Oleh karena di sanalah kita mendapat kepenuhan, fulfill. Kita mendapat penggenapan. Kita merasa arti dan tujuan hidup kita tercapai. Saudara, mengapa penting bagi kita untuk kita boleh masuk ke dalam rencana Tuhan? Yang pertama, saudara, karena rencana Tuhan itu pasti adalah yang terbaik. Yeremia 29 katakan, rancangan Tuhan itu tidak sebanding dengan rancangan kita. Sejauh tingginya langit dan bumi, demikianlah bedanya jalan kita, rencana kita dengan jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus ikut kepada rencana Tuhan? Karena rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari esok penuh pengharapan. Yang ketiga,
Alkitab memberitahukan kepada kita dengan jelas isi hati Tuhan, yaitu agar setiap orang berbalik dari hidupnya yang jahat untuk kembali beribadah dan menyembah, melayani Tuhan yang benar. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Tuhan mengikatkan manusia dengan sebuah perjanjian, dan Tuhan sendiri yang menggenapi perjanjian itu dengan anugerah keselamatan yang diberikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap orang yang percaya hidupnya diubahkan, menjadi saksi memberitakan kasih Kristus, agar semakin banyak lagi orang dibawa kepada Tuhan. Itu adalah rencana besar Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab kita. Saudara, hari ini secara khusus kita mau belajar dari Maria, bagaimana dia mendapat panggilan Tuhan dan bagaimana respon dia, ketaatan dia untuk menggenapkan panggilan Tuhan itu. Maka saya mengajak kita memperhatikan beberapa ayat ini dan saudara bisa garis bawahi kata-kata kunci di situ. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara garis bawahi kata, "Hai engkau yang dikaruniai." Oleh karena inilah hal pertama yang penting sekali bagi kita ketika kita mau taat di dalam rencana Tuhan. Untuk bisa ikut di dalam rencana Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan semata. Saudara, kata engkau yang dikaruniai itu berarti engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang dikehendaki Tuhan, engkau yang diperkenan Tuhan, engkau yang dipilih Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Saudara, jika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, itulah pasti bukan karena kehebatan dan kepintaran kita atau segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Saudara, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melayani yang sama seperti kita. Kalau kesempatan pelayanan itu datang kepada kita, itu semata-mata hanya kasih karunia saja. Saudara, tetapi Maria merespon dengan bertanya, apakah arti salam itu? Malaikat lalu menenangkan Maria dengan berkata, "Jangan takut, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang kudus. Dia akan dinamakan Yesus." Disitulah malaikat Tuhan menjelaskan bahwa Mesias, yaitu juru selamat dunia, penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama, akan digenapi melalui kehidupan dia. Saudara, di sini kita melihat Maria bukan orang hebat. Dia bukan orang yang sangat bertalenta. Dia bukan pemimpin orang Yahudi, saudara. Dia tidak punya keahlian khusus. Dia hanya seorang anak dara, perempuan muda. Seorang perawan yang masih polos, saudara. Maria adalah sama seperti kita, manusia berdosa. Tetapi Maria telah menjadi model seorang wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Maria dipakai Tuhan bukan karena dia siapa-siapa. Bahkan dikatakan dia ini sebenarnya insignificant person. Dia orang yang bukan siapa-siapa, saudara. Tetapi anugerah Tuhan, sekali lagi kasih karunia Tuhan turun atas dia. Tuhan mengangkat dia menjadi satu-satunya dari seluruh wanita yang pernah ada hidup di dalam dunia ini untuk melahirkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Dan semua bangsa dikatakan akan menyebut Maria seorang yang berbahagia. Saudara, kita melihat di sini bagaimana respon Maria terhadap panggilan Tuhan yang luar biasa ini. Maria meresponi panggilan Tuhan dengan hati yang gembira dan penuh dengan sukacita. Maria dikatakan memuji Tuhan di dalam ayat yang ke-46-47 di dalam Lukas pasal yang pertama. Dikatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamatku." Saudara, sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan, memanggil kita, membuka kesempatan pelayanan kepada kita,
Ketika Tuhan memanggil kita untuk berbagian di dalam rencana Tuhan, baik itu di dalam bidang-bidang pelayanan yang ada di dalam gereja, maupun kalau Tuhan membuka, menyentuh, mengetuk pintu hati kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik, menjadi terang dan garam dimanapun kita ditempatkan. Atau kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, apakah respon hati kita, saudara? Apakah ada hati yang bersorak, bergembira, bersuka cita seperti Maria? Atau, saudara, kita merasa itu hanyalah sebuah beban yang berat, lebih baik ditolak saja kesempatan ini. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan karena kehebatan dan kepintaran kita. Di hadapan Tuhan kita hanyalah manusia berdosa yang perlu belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tetapi jika Tuhan mau saudara untuk masuk ke dalam rencananya yang besar dan mulia itu adalah kasih karunia semata. Mari saudara, kita responi panggilan Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Saudara, yang kedua, mari kita melihat selanjutnya. Ketika malaikat Tuhan menjelaskan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atas dia dan dia akan mengandung, bahkan melahirkan seorang anak. Saudara, penjelasan dari malaikat ini sungguh-sungguh tidak bisa masuk ke dalam pikiran Maria. Maria berhadapan dengan sebuah kemustahilan, saudara. Karena faktanya dia belum berkeluarga, dia belum bersuami, dia belum tinggal bersama-sama di dalam sebuah pernikahan. Saudara, kita sering kali berpikir secara gampang. Kita sering berpikir, ya Maria tentu senang menerima kesempatan ini. Satu-satunya di antara semua wanita bisa melahirkan juru selamat. Bisa berkesempatan untuk mengalami keajaiban dari Roh Kudus. Saudara, tetapi dalam kenyataannya, untuk menjalankan semuanya itu, saudara, sungguh amat tidak mudah. Menjadi ibu dari Tuhan Yesus tidak semudah apa yang saudara dan saya pikirkan. Mulai dari kehamilan yang ajaib, mulai dari persalinan, tidak ada tempat bagi persalinan dia. Mulai dari dia membesarkan seorang anak, sosok pribadi yang sangat spesial, seorang yang penuh dengan kontroversi dan konfrontasi kepada setiap orang siapa saja yang ditemui. Bahkan seorang yang akan ditangkap, yang akan menderita aniaya sengsara, bahkan digantung di atas kayu salib. Saudara, ibu mana yang tega dan bahagia melihat seluruh perjalanan anaknya seperti ini? Saudara, tidak mudah untuk menjadi seorang Maria. Tetapi di ayat yang ke-38 ada kalimat bagus sekali yang dikatakan oleh Maria. Yang saya rindukan ini terjadi bagi saudara dan saya. Maria menjawab kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Saudara, garis bawahi kata itu. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Saudara, kalimat ini adalah sebuah deklarasi kebulatan tekad Maria untuk menyatakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu saja, apa saja Tuhan. Aku ini adalah hamba-Mu." Oleh karena sesulit apapun, setidak masuk akal siapapun, tetapi percaya Tuhan akan menolong, menguatkan, dan akan memimpin. Saudara, demikianlah Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita, bukan? Agar kita memiliki kerendah hatian seperti seorang hamba. Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 dan seterusnya, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. "Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'"
Saudara, seorang hamba adalah seorang yang tugasnya taat kepada kehendak tuannya. Seorang hamba adalah bertugas hanya untuk melayani semua keperluan tuannya. Saudara, seorang hamba adalah seorang yang mendedikasikan, memberikan seluruh hidupnya bagi tuannya yang telah menebus dia. Saudara, marilah kita taat untuk masuk ke dalam rencana Tuhan dengan hati sebagai seorang hamba. Karena kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi kita ditebus, dibayar oleh darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Saudara, mari kita mulai taat dari perkara-perkara kecil, dan Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar. Sehingga Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, hai engkau hamba yang malas dan jahat, hamba yang tidak bersedia untuk melakukan kehendak tuannya, bahkan mempersalahkan tuannya atas segala sesuatu yang telah terjadi. Maka Tuhan akan memerintahkan agar seluruh talenta dan karunia yang telah dikaruniakan itu diambil daripadanya dan diberikan kepada mereka yang dengan rela hati menjalankan tugas talenta itu. Dan kepada hamba yang malas, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan kepada mereka hamba yang setia, karunia dan talenta akan terus ditambah-tambahkan sehingga mereka berkelimpahan. Saudara, hanya kepada orang-orang yang berhati hamba yang bisa berbagian dalam rencana besar Tuhan. Dan Maria adalah sebuah contoh kerendahan hati sebagai hamba. Saudara, Maria dikatakan menjadi ibu dari juru selamat dunia. Tetapi dia tidak pernah menikmati perlakuan khusus, saudara. Maria kemudian tidak pernah dikatakan dia menikmati kemewahan, kemudahan, perhatian, dan pelayanan dari orang banyak. Seperti layaknya seorang ibu dari seorang raja yang besar. Saudara, ketika malaikat pergi, Maria tetap menjadi orang yang sederhana, tetap tinggal di rumah yang sederhana, dan ia tetap hidup di dalam kesederhanaan sampai akhir hidupnya, sebagaimana yang Alkitab catat. Saudara, banyak orang yang merasa begitu berjasa di dalam melayani Tuhan. Banyak orang sudah melakukan banyak bagi Tuhan. Banyak orang sudah merasa memberikan banyak bagi Tuhan. Dan membutuhkan apresiasi dan pengakuan-pengakuan khusus. Dan perlakuan khusus atas semua prestasi dan pelayanan-pelayanan dia. Saudara, apakah ini yang disebut hati sebagai hamba? Apakah saudara dan saya telah memiliki hati seorang hamba? Kalau kita mau tahu apakah kita sudah punya hati seorang hamba atau belum, saudara, mudah. Tanya aja orang sekeliling kita. Kita ini lebih mirip bos apa mirip hamba? Saudara, Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati dan sombong tidak mungkin akan bisa dipakai Tuhan. Orang yang tinggi hati tidak mungkin akan dipercayakan sesuatu yang besar. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rela taat untuk dipakai Tuhan, maka Tuhan akan pakai dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saudara, taat pada rencana Tuhan dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu menjadi pelaku firman. Saudara, di ayat yang ke-36 itu, di ayat yang ke-38, dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sekarang kita perhatikan anak kalimat berikutnya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Saudara garis bawahi atau kasih tanda, saudara. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Langkah pertama Maria masuk ke dalam rencana Tuhan adalah dengan melakukan segala sesuatu persis seperti yang dia dengarkan dari malaikat. Ketika malaikat menyampaikan kabar Natal yang pertama kepada Maria, Maria berkata, aku ini hanya hamba, jadilah padaku seturut dengan perkataan itu. Saudara, suatu ketika melihat pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa, ada seorang perempuan yang berkata kepada Tuhan Yesus, berbahagia ibu yang telah mengandung engkau, berbahagia ibu yang telah menyusui engkau. Saudara, kisah ini tercatat dalam Lukas pasal yang ke-11. Tetapi di ayat yang ke-28, bagaimana jawab Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bilang, iya betul, Maria berbahagia karena telah mengandung aku. Maria berbahagia karena telah menyusui aku. Ternyata Tuhan Yesus menjawab yang berbeda sama sekali. Tuhan Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, Tuhan Yesus tahu sekali Maria berbahagia karena dia mentaati firman Tuhan. Jauh lebih berbahagia dari kebahagiaannya, keberuntungan dia untuk bisa mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Saudara, pada peristiwa pernikahan di Kana yang dicatat Yohanes pasal yang kedua, ketika itu dikatakan tuan rumah kekurangan anggur. Lalu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, bukan? Mereka kehabisan anggur. Maria tahu ini adalah Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, karena waktuku belum tiba. Maka apa respon Maria pada saat itu? Dia berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ayat ini kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, ada pola yang ditunjukkan berulang-ulang oleh Maria kepada kita semua. Bahwa perkataan dari Tuhan, itulah yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa masuk ke dalam rencana besar Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Saudara, kita jangan berpikir terlalu jauh, taat pada rencana Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara, kalau kita mau taat pada rencana besar Tuhan, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, persis seperti apa yang telah kita dengarkan. Saya percaya banyak di antara kita yang rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, bahkan menghafalkan firman Tuhan. Saudara, itu bagus. Saya percaya juga di antara kita banyak yang suka mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus, yang dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi zaman sekarang kita tinggal cari di YouTube, kita cari nama hamba-hamba Tuhan yang bagus-bagus. Kita suka mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus. Saudara, itu bagus. Dan tidak sedikit di antara kita yang suka mengikuti seminar-seminar pembinaan, Bible study, ceramah-ceramah. Saudara, semuanya itu bagus. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, sudah sejauh mana kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar itu? Itu memproses kita, membentuk hidup kita, mengubah karakter kita, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, itu rencana Tuhan. Melakukan firman adalah usaha terbaik kita untuk menggenapkan rencana Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita bertobat dari dosa-dosa kita dan menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sudah sejauh mana kita rendah hati dan bersedia melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Sudah sejauh mana kita taat untuk mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Sudah sejauh mana, saudara,
kita membawa jiwa-jiwa persembahkan kepada Tuhan. Dan banyak lagi kehendak Tuhan yang lain, saudara. Sebetulnya saudara dan saya tahu apa itu kehendak Tuhan. Tahu apa itu firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita? Saudara, pada Natal tahun 2019, yaitu Natal terakhir sebelum pandemi terjadi, tanggal 24-25 Desember saya melayani kebaktian Natal di pos PI kita, di GMI Pontianak, Kalimantan Barat. Saya tiba dijemput oleh seorang saudara, seorang aktivis, yang kalau nggak salah dia pernah juga menjadi majelis di GMI Pontianak. Karena saya hanya berdua, lalu dia juga, karena dia ditugaskan juga sebagai panitia Natal untuk menjemput saya dan mengajak saya makan siang dulu. Lalu banyak kesempatan saya bisa berkenalan. Saya sudah tahu dia sebenarnya beberapa kali pelayanan di pos PI. Tetapi karena berdua pada saat itu, saya pengen menggali lebih dalam lagi tentang orang ini. Saya pengen lebih kenal lagi. Lalu saya mulai tertarik dengan berkata, bagaimana dia bisa menjadi jemaat di GMI Pontianak? Saya tanya, apakah dari keluarga Kristen? Bukan. Keluarga dia belum Kristen. Lalu saya semakin penasaran, saudara. Bagaimana kamu bisa menjadi jemaat di gereja kita di Pontianak? Lalu dia katakan, sebetulnya dulu dia bukan orang Kristen juga. Tetapi tetangganya, seorang pemuda, yang setiap kali ada acara gereja, ulang tahun gereja, acara Paskah, acara Natal, ngajak dia untuk datang ke gereja. Jadi tetangganya seorang pemuda, setiap lewat berpapasan, ayo kita ke gereja, ada acara nih. Awalnya dia risih. Dia berkata padahal tetangga itu tahu dia bukan orang Kristen. Kenapa diajak-ajak terus? Tetapi karena orang itu rajin, asal ketemu, ngajak dia, dan satu lagi saudara, pemuda itu juga kelihatannya orang baik. Dan memang orang baik, menjadi tetangga yang baik. Dan akhirnya suatu ketika pada Natal kurang lebih 15 tahun yang lalu, dari tahun 2019 itu ya, dia menghadiri pertama kali ibadah Natal di GMI Pontianak, di pos PI kita. Dan saudara, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, dia mau dibaptiskan. Dia memberi diri dibaptis. Dan setelah itu saudara, dia kemudian aktif beribadah dan melayani di gereja itu. Menjadi aktivis dan ikut melayani. Bahkan sampai pada saat itu, dia menjadi bagian dari panitia Natal dan dia menjemput saya. Saudara, saya mendengar cerita ini. Saya terus berpikir, Tuhan bisa pakai melalui cara yang paling sederhana sekali. Dengan mengajak orang datang ke gereja. Saudara, mungkin pemuda yang itu bukan seorang yang pandai berbicara. Mungkin dia juga bukan orang yang pandai memberitakan Injil, menceritakan teologi dan doktrin-doktrin Kristen. Pemuda itu hanya melakukan hal yang paling sederhana, tetapi penting sekali. Dia menjadi saksi Tuhan yang baik dengan cara hidupnya yang benar. Orang tertarik kepada kehidupan dia. Dan pemuda itu terus-menerus mengajak, hanya bisa mengajak orang ini datang ke gereja, hanya bisa mengajak ke gereja. Dia mungkin tidak bisa PI penginjilan secara pribadi. Dan dengan dua hal yang sederhana itu, saudara, pemuda itu telah dipakai Tuhan untuk melakukan sebuah perkara yang besar. Saudara, kita tidak pernah tahu. Masih banyak orang-orang hari ini di sekitar kita belum mengenal Tuhan. Belum mengalami kasih anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan rindu kita bisa taat masuk ke dalam rencana besar Dia, yaitu agar banyak orang berbalik kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan yang benar. Yaitu supaya banyak orang-orang kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan. Saudara, Natal tahun ini biarlah jangan berlalu dengan terburu-buru dan tergesa-gesa. Mari kita nikmati bulan Natal ini, saudara, dengan mulai memikirkan dan mempersiapkan hati kita untuk bisa mendapatkan berkat Natal Tuhan kita tahun ini. Kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan tahun ini? Dua hal minimal, saudara, bisa kita lakukan.
Yang pertama kita bawa, kita persembahkan hati kita yang mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan pada Natal tahun ini. Kita bawa pada ibadah Natal kita. Kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja. Atau saudara kita, keluarga kita, teman kita yang belum sama sekali mengenal Tuhan. Kita ajak, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Dan disitulah kita sudah masuk di dalam penggenapan rencana Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu meneguhkan kami. Hari ini kami jelas, kami mengerti apa yang dimaksud dengan ketaatan untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan, kami belajar dari Maria. Tuhan, kami belajar dari keteladanan Engkau sendiri yang taat datang ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk melayani, untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman yang telah kami dengar hari ini boleh kami responi dengan sebuah ketaatan. Kami mau ya Tuhan belajar memiliki hati sebagai hamba. Dan kami mau ya Tuhan, mulai dari hal yang sederhana, kami mau taat kepada firman-Mu, kami mau taat kepada panggilan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarlah seru doa kami oleh karena kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.